diimplementasikan di sana. SMK apa SMA? SMA. SMA tapi menghasilkan produk ya. Makanya jadi pusat studi banding pada saat itu karena itu diantaranya. Ya, hampir tiap bulan tuh ada showcase namanya di sana itu. Apa itu? Hasil produk siswa dipamerkan. Tidak di atasnya ada tidak hanya di atasnya ada sutet, tapi di depannya itu gardu induknya. Nah ini yang betul jadi kerasa itu di situ. Nah, nih. Kita sambil jalan ke masjid ya karena ini waktunya salat ya. yang sore, yang pagi. Ya, betul. Oh, itu permasalahan yang paling berat bagi saya itu di situ. Betul, emang karena ruangnya emang nggak ada ya ruangnya. Makanya unik-unik. Kalau lahan meluas, makanya pengawas sama dia mengatakan, kenapa sekolah-sekolah yang sudah sepuh ya, udah yang udah megah diroboh-robohkan kan, diganti bangunan baru ya. Di sana itu kan betul butuhkan belum dapat. Karena permasalahannya apa? Karena ada COVID itu. Betul. Konsep sekolah RSBI atau sekolah rintisan bertaraf internasional itu dulu konsepnya adalah seperti ini. Untuk sarana prasarananya itu di samping tempat peribadatan, sarana olahraga, kemudian tempat parkir, lab dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu karena RSBI itu berbenturan dengan ADB, karena awal mulanya memang kita akan menerima pinjaman dari ADB, tetapi karena ternyata uang belum cair tapi bunga utang sudah dihitung, akhirnya banyak yang nasionalismenya muncul. Untuk pengelola atau para pemikir RSBI itu akhirnya diputuskan untuk tidak meminjam dari ADB. Karena apa? Orang kaya di Indonesia itu banyak yang peduli tentang dunia pendidikan, dan terbukti RSBI berhasil walaupun pada akhirnya ditumbangkan oleh oknum tertentu yang mengatakan itu melanggar hak asasi manusia. Sebelum kita memunculkan kembali semangat RSBI, mari kita lihat dulu perbincangan berikut ini. Kita lanjutkan yang tadi ya. Itu mereka yang dilihat apa sih pada saat itu? Jadi mereka yang paling banyak ditanyakan itu bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Itu kan ada beberapa metode gitu ya. Nah, yang Lembang ada unik karena di Semester Lembang itu mengkolaborasikan beberapa pelajaran. Jadi seperti semi tematik. Tapi nggak tematik murni. Nah, ini yang menjadi unik di Seman 1 Lembang. Sehingga banyak studi banding ke sana. Itu Seman 1 Lembang ya? Pertama Bapak di mana? Pertama Seman 2 Lembang. Terus sekarang kalau ini Seman 1 Lembang, sekolah awal saya dulu sebelum diangkat di sekolah. Nah, ini Seman 1 Lembang ini. Nah, kalau di Seman 2 Lembang yang saya rintis, saya menjadi kepala sekolah pertama di situ. Saya membuat kultur yang berbeda dengan Seman 1 karena karakter siswanya berbeda. Nah, kalau Seman 2 Lembang, saya lebih membuat program-program yang sesuai dengan karakteristik siswa. Sekarang di Bekasi. Nah, sekarang di Bekasi. Kebetulan kan pusat tegangan listrik tinggi. Betul. Nah, ada yang bisa diterapkan. Di Bekasi ini tantangannya lebih hebat. Nah, nih dari letak geografis yang pun sangat berbeda karakternya kampus kita itu karena tepat di atas kelas itu ada saluran udara tegangan tinggi, SUTET. Nah, SUTET itu kan singkatan ya? Saluran udara tegangan tinggi, SUTET. Nah, ini saluran udara tegangan U-nya udara. Saluran udara tegangan tinggi. Jadi di sekitar kabel itu udara tuh sudah kena imbas. Dengar-dengar katanya kalau ada petir itu ngeri katanya ya? Ya, kalau ada petir kadang-kadang itu kan dekat dengan PLN-nya sekalian. Jadi tidak hanya di atasnya tidak hanya di atasnya ada SUTET, tapi di depannya itu gardu induknya. Nah, ini yang betul jadi kerasa itu di situ. Nah, nih. Kita sambil jalan ke masjid ya karena ini waktunya salat ya. Ayo. Nah, waktunya cukup ya. Jadi kelebihannya itu dengar-dengar katanya kalau lagi hujan katanya bukan cuma anak yang pulang, gurunya juga minta pulang, apa benar? Iya, kalau hujan lebat sekali, ada petir, itu biasanya kita membuat safety semuanya untuk semuanya. Karena
radiasi magnet yang ditimbulkan Kerasa dari ya? arusan itu, nah, itu kalau tidak ada hujan itu kan sekitar 5 meter. 5 meter itu artinya itu, kalau kita tangan di situ itu udah kerasa. Tapi Ke tubuh kita kerasa. Kalau hujan. Kalau hujan kan lebih panjang. Lebih kerasa lagi ya? Lebih kerasa lagi. Karena ada konduktor air itu. Nah, itu. Gitu Jika kita selalu membuat safety untuk mengamankan semuanya. Ya tidak terjadi hal yang fatal nantinya begitu. Tapi kalau jumlah siswa mah tidak masalah, memadai kan? Kelas 10 berapa? Kelas 10 sekarang 9 rombel. Banyak. Kelas 11-nya 8, kelas 12-nya 6. Berarti meningkat terus kalau meningkat, siswa mah ya, iya, walaupun ada sutet ya. Betul. Kalau saya permasalahannya si peminat banyak, jadi 2 shift. Shift siang. Bayangkan, yang lain mah dari pagi masuk, kemudian pulangnya jam 4. Kalau kita jam 12 masuk, yang sore, yang pagi. Ya? Betul. Nah, itu permasalahan yang paling berat bagi saya itu di situ. Betul. Makanya ruangnya emang nggak ada ya ruangnya. Makanya unik-unik. Kalau lahan mah luas. Makanya pengawas sama dia mengatakan, kenapa sekolah-sekolah yang sudah sepuh ya, udah yang udah megah diroboh-robohkan kan, diganti bangunan baru kan, di sana itu kan betul butuhkan malah belum dapat. Karena permasalahannya apa? Karena ada COVID itu. Betul.